Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya kebenaran yang sudah begitu jelas dan nyata masih saja bisa ditolak mentah-mentah? Mengapa sebagian orang, bahkan ketika disodorkan bukti yang tak terbantahkan, justru memilih untuk berpaling atau bahkan memusuhinya? Ini adalah sebuah pertanyaan mendasar tentang sifat manusia yang seringkali bikin kita bingung. Nah, jawaban atas pertanyaan ini ternyata tersimpan dalam salah satu surah terpendek di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Bayyinah atau bukti yang nyata. Meskipun singkat, surah ini membawa pesan yang sangat dalam dan kuat, menjelaskan dinamika antara bukti, keimanan, dan penolakan. Dalam video kali ini, kita akan mengupas 5 pelajaran paling berdampak dan mungkin tak terduga dari surah yang agung ini. Kali ini, kita menyelami makna ayat per ayat surah Al-Bayyinah. Kita akan mulai dari ayat yang pertama. Allah berfirman, Lam yakuni ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta tatiyahumul bayyinah. Artinya, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Ayat ini membuka surah dengan gambaran yang sangat kuat tentang kondisi manusia sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad SAW. Mari kita bedah bersama. Pertama, Allah menyebut 2 kelompok secara spesifik, Ahlil Kitab dan Al-Musyrikin. Ahli Kitab adalah sebutan untuk kaum Yahudi dan Nasrani yang telah menerima kitab suci sebelum Al-Quran. Sementara kaum musyrikin adalah mereka yang menyekutukan Allah dengan sesembahan lain, seperti para penyembah berhala di Mekah. Kedua, ada kata kunci yang sangat penting di sini, yaitu munfakina. Kata ini berarti terlepas, tercerai-berai, atau meninggalkan. Jadi, ayat ini menegaskan bahwa kedua kelompok ini begitu kokoh, begitu lekat dengan kekafiran dan kesesatan mereka. Mereka tidak akan goyah atau meninggalkan keyakinan lama mereka begitu saja. Mereka seolah-olah terkunci dalam keadaan itu. Lalu, apa yang bisa membuat mereka terlepas dari kekafiran itu? Ayat ini menjawab, hatta tatiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka Al-Bayyinah, atau bukti yang nyata. Nah, apa itu Al-Bayyinah? Para ulama tafsir menjelaskan bahwa Al-Bayyinah ini memiliki makna yang sangat agung. Mayoritas sepakat bahwa bukti nyata yang dimaksud adalah kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Beliaulah bukti terjelas, pembawa kebenaran yang tak terbantahkan. Ada juga yang menafsirkan bahwa Al-Bayyinah adalah Al-Quran itu sendiri, mukjizat terbesar yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Keduanya saling berkaitan erat, karena Rasulullah adalah pembawa Al-Quran. Menariknya, khususnya bagi ahli kitab, mereka sebenarnya sudah tahu dari kitab-kitab mereka tentang akan datangnya seorang Nabi akhir zaman. Mereka menanti-nantikannya. Namun, ketika Nabi itu datang dari kalangan bangsa Arab, bukan dari kalangan mereka, banyak yang menolak. Ayat ini seakan menggambarkan betapa kuatnya ikatan mereka pada keyakinan lama dan kesukuan mereka, sampai bukti yang nyata itu benar-benar hadir di hadapan mereka. Jadi, ayat pertama ini adalah pengantar yang luar biasa, yang menunjukkan betapa pentingnya kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan, sebagai cahaya yang memecah kegelapan, kekafiran yang begitu pekat.
Setelah di ayat pertama disebutkan tentang al-bayinah atau bukti yang nyata, ayat kedua ini menjelaskan lebih detail siapa atau apa bukti nyata itu. Allah berfirman, Rasulun minallahi yatlu, ufanmu, aharah. Artinya, seorang rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Jadi, siapa Al-Bayinah itu? Jawabannya adalah seorang rasul dari Allah, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliaulah bukti nyata yang diutus kepada umat manusia. Lalu, apa yang beliau lakukan? Ayat ini menyebutkan, Yatlu kugifan mukahara. Beliau membacakan lembaran yang suci. Apa maksudnya lembaran suci ini? Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran disebut sebagai lembaran yang disucikan atau aharah karena ia suci dari segala bentuk kebatilan, keraguan, kepalsuan, dan kontradiksi. Ia murni wahyu dari Allah. Beberapa ahli tafsir juga menambahkan bahwa ufan ini bisa merujuk pada asal Al-Quran yang tersimpan di Lauhul Mahfuz, tempat yang sangat terjaga dan suci. Makna lainnya, lembaran ini suci karena tidak tersentuh oleh tenggen-tenggen orang kafir atau setan. Ini menunjukkan betapa mulia dan terjaganya Al-Quran. Sekarang kita lanjut ke ayat ketiga. Setelah menjelaskan wujud bukti nyata, Allah menjelaskan isi dari bukti tersebut. Ayat ketiga berbunyi, Fiha kutubun kaimah. Artinya, di dalamnya terdapat isi-isi kitab yang lurus atau benar. Kata fiha di sini merujuk kembali pada uvanmu, aharah atau Al-Quran. Jadi, di dalam Al-Quran itu terdapat kutubun kaimah. Kata kutubun di sini bisa berarti hukum-hukum, perintah, larangan, atau ajaran-ajaran. Sedangkan kaimah berarti lurus, benar, adil, dan tidak ada kebengkokan sedikit pun. Jadi, ayat ini menegaskan bahwa isi kandungan Al-Quran itu seluruhnya lurus, adil, dan benar. Di dalamnya terdapat hukum yang membawa keadilan, berita yang pasti benar, dan petunjuk yang mengarahkan manusia ke jalan yang lurus. Ini adalah bukti paling kuat atas kebenaran risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat dan bukti yang tak terbantahkan. Kali ini kita masuk ke ayat keempat. Di sini Allah berfirman, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi Alkitab, melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Coba kita renungkan sejenak. Ayat ini mengungkap sebuah ironi besar. Orang-orang ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, pada dasarnya mereka punya landasan ajaran yang sama, menantikan kedatangan seorang Rasul akhir zaman. Seharusnya kedatangan Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai Al-Bayinah atau bukti yang nyata akan menyatukan mereka semua di atas kebenaran. Bukti itu sudah jelas, ciri-cirinya sudah tertulis dalam kitab-kitab mereka. Tapi apa yang terjadi justru sebaliknya. Mereka malah berpecah belah. Perselisihan terjadi bukan karena mereka tidak tahu, tapi justru setelah kebenaran itu datang dengan begitu gamblang. Kenapa bisa begitu? Penyebab utamanya adalah penyakit hati, kedengkian, kesombongan, dan penolakan terhadap kebenaran karena merasa kebenaran itu tidak datang dari golongan mereka. Jadi, perpecahan mereka bukan karena ketidaktahuan, tapi karena kesengajaan menolak petunjuk yang sudah ada di depan mata. Kemudian, di ayat kelima, Allah menjelaskan apa inti dari ajaran yang lurus itu. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada Dia dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
Ayat ini adalah inti dari semua agama yang dibawa para nabi. Perintahnya sangat fundamental. Pertama, menyembah Allah semata dengan ikhlas. Ibadah yang murni, bersih dari segala bentuk kesyirikan atau riya, hanya untuk Allah. Kedua, melakukannya dalam keadaan hunafa, yaitu lurus. Artinya, kita meninggalkan semua bentuk penyembahan lain, semua ajaran yang menyimpang, dan hanya condong pada satu kebenaran, menyembah Allah saja. Ketiga dan keempat, sebagai bukti keimanan itu, kita diperintahkan untuk mendirikan salat dengan sempurna dan menunaikan zakat. Kombinasi dari tauhid yang murni, keikhlasan, salat, dan zakat inilah yang disebut sebagai dinul qayyimah, atau agama yang lurus, agama yang benar, adil, dan tidak ada kebengkokan di dalamnya. Inilah esensi ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang sekaligus merupakan kelanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya. Di ayat ke-6, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah peringatan yang tegas. Sesungguhnya, orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, tempat mereka adalah neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah seburuk makhluk, atau syarul bariyah. Mengapa seburuk itu? Bayangkan, setelah bukti yang begitu jelas al-bayyinah telah datang melalui rasulnya, mereka justru memilih untuk menolak dan mengingkarinya. Mereka diberi kesempatan emas untuk meraih petunjuk, namun mereka memalingkan diri. Inilah yang menjadikan kedudukan mereka begitu rendah di hadapan Allah. Penolakan terhadap kebenaran yang nyata membuat mereka jatuh ke derajat yang paling hina. Namun, di tengah gambaran yang begitu tegas itu, Allah langsung menyajikan kontras yang begitu indah di ayat selanjutnya, ayat ke-7. Di sini, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sabak baik makhluk, atau khairul bariyah. Subhanallah, sebuah gelar yang luar biasa. Apa kuncinya untuk meraih predikat mulia ini? Ada dua syarat yang tak terpisahkan. Iman yang kokoh di dalam hati, dan amal saleh yang terwujud dalam perbuatan sehari-hari. Iman tanpa amal, ibarat pohon tanpa buah, dan amal tanpa iman, ibarat bangunan tanpa pondasi. Keduanya harus berjalan beriringan. Inilah formula untuk menjadi makhluk terbaik di sisi Sang Pencipta. Lalu, apa balasan yang menanti khairul bariyah, sang makhluk terbaik ini? Ayat ke-8 menjawabnya dengan sangat rinci dan mempesona. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini bukan sekadar tempat tinggal biasa. Ini adalah taman surga yang penuh kenikmatan. Dan bukan hanya untuk sesaat, tapi mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kekal, abadi, tanpa ada rasa takut akan kehilangan. Namun, ada balasan yang jauh lebih agung dari semua kenikmatan surga itu. Puncak dari segala ganjaran adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho terhadapnya. Ridho Allah anhum, waradu anhum. Keridaan timbal balik antara hamba dengan Tuhannya. Bayangkan, Zat yang Maha Agung ridho kepada kita hambonia yang lemah, dan kita pun merasa ridho, puas, dan bahagia sepenuhnya dengan segala karunia yang Allah berikan. Tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi keluh kesah. Inilah puncak kebahagiaan sejati. Pertanyaannya sekarang, untuk siapa semua kemuliaan ini? Ayat ini ditutup dengan sebuah kunci penting. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Liman khasya raba. Rasa takut di sini bukanlah takut yang membuat kita lari, melainkan rasa takut yang melahirkan pengagungan, cinta,
dan ketundukan. Rasa khasyah inilah yang menjadi motor penggerak kita untuk selalu taat, untuk beriman, untuk beramal saleh, dan untuk menjauhi segala larangannya. Rasa takut yang tulus kepada Allah inilah yang akan menghantarkan kita pada derajat Khairul Bariyah dan meraih karidonia yang abadi. Pernahkah kita berpikir apa sih yang biasanya jadi penyebab perpecahan atau penolakan? Mungkin kita langsung kepikiran, oh, pasti karena kurangnya informasi atau karena ketidaktahuan. Logis kan? Tapi pelajaran pertama dari surah Al-Bayyinah ini sungguh akan mengubah cara pandang kita. Ini mungkin pelajaran yang paling mengejutkan dari surah ini. Coba kita perhatikan ayat keempat. Surah ini menjelaskan bahwa ahli kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, tidak jatuh ke dalam perselisihan karena mereka bodoh atau tidak tahu apa-apa. Justru yang terjadi adalah kebalikannya. Perpecahan di antara mereka justru terjadi setelah datangnya Al-Bayyinah, yaitu bukti yang nyata. Siapa Al-Bayyinah itu? Tentu saja Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran. Ini adalah sebuah ironi yang sangat besar. Bukti yang seharusnya menyatukan malah menjadi pemicu perpecahan. Ini menunjukkan bahwa akar masalahnya bukanlah kurangnya bukti. Sama sekali bukan. Masalah sebenarnya terletak jauh di dalam hati manusia. Sumber masalahnya, secara tegas disebutkan dalam tafsir, adalah kedengkian atau al-hasad dan penolakan atau al-inkar. Jadi, mereka tidak berpecah belah karena tidak tahu. Mereka berpecah belah justru setelah kebenaran itu terbukti dengan sangat jelas di depan mata mereka. Ini adalah sebuah refleksi yang sangat mendalam tentang sifat dasar manusia. Terkadang, bukti sejelas apapun tidak akan membuat orang bersatu kalau di dalam hatinya sudah ada penyakit. Malah sebaliknya, bukti itu justru akan menyingkap penyakit hati yang selama ini tersembunyi, seperti kesombongan, iri, dan dengki. Ini jadi pengingat penting buat kita semua. Saat kita berinteraksi dengan orang lain atau menerima sebuah kebenaran, coba kita cek dulu kondisi hati kita. Apakah kita menerimanya dengan lapang dada? Atau ada rasa tidak suka yang muncul hanya karena kebenaran itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Semoga kita semua bisa menjaga hati kita agar selalu bersih dan siap menerima kebenaran, kapanpun dan dari manapun datangnya. Setelah sebelumnya Al-Quran menjelaskan penolakan ahli kitab dan kaum musyrik, sekarang kita masuk ke inti dari semua ajaran para nabi. Ternyata pesannya itu sederhana dan sama dari zaman ke zaman. Ini adalah DNA spiritual yang diwariskan dari nabi pertama hingga Nabi Muhammad. Dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima, Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa perintahnya itu nggak rumit. Esensinya bisa dirangkum dalam 4 pilar utama yang membentuk pondasi spiritual kita. Pertama, menyembah Allah dengan ikhlas. Artinya, semua ibadah kita, niat kita, murni hanya untuk mencari ridha Allah. Bukan untuk pamer. Bukan untuk pujian manusia atau tujuan duniawi lainnya. Ini tentang memurnikan hati. Kedua, berpegang teguh pada kebenaran atau disebut juga hunafa. Ini berarti kita secara sadar menjaga kelurusan akidah kita. Kita menjauh dari segala bentuk syirik, kebatilan, dan hanya condong pada kebenaran tauhid yang murni, lurus, nggak belok-belok. Ketiga,
mendirikan sholat. Ini adalah pilar ibadah fisik kita. Wujud ketaatan dan cara kita membangun hubungan langsung dengan Sang Pencipta. Sholat bukan cuman kewajiban, tapi kebutuhan ruhani kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan yang keempat, menunaikan zakat. Ini adalah pilar ibadah sosial melalui harta. Zakat membersihkan harta kita dan menumbuhkan rasa peduli kepada sesama. Ini adalah bukti bahwa iman kita tidak hanya vertikal kepada Allah, tapi juga horizontal kepada masyarakat. Keempat pilar inilah yang disebut Din Al-Qaimah, atau agama yang lurus dan kokoh. Ini bukan ajaran baru, tapi formula universal yang dibawa oleh semua nabi dan rasul sepanjang sejarah. Mulai dari Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, hingga Nabi Muhammad, semuanya membawa pesan inti yang sama. Pelajaran ini menyadarkan kita bahwa Islam pada hakikatnya adalah kelanjutan dan penyempurnaan dari risalah ilahi yang sudah ada. Intinya tetap sama, tauhid, ibadah, dan kepedulian sosial. Ini menunjukkan betapa lurus, murni, dan indahnya ajaran Islam yang sesungguhnya. Pernahkah kita berpikir, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan bukti yang nyata atau al-bayinah yang disebut dalam Al-Quran? Ternyata, ini bukan sekadar konsep yang mengawang-awang atau teori filsafat yang rumit. Justru sebaliknya, Allah menjelaskannya dengan sangat gamblang dan nyata dalam surah Al-Bayinah. Ini adalah sesuatu yang bisa kita lihat, dengar, dan rasakan kehadirannya. Jadi, apa itu Al-Bayinah? Surah ini menjelaskannya sebagai sebuah realitas yang terdiri dari dua bagian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama adalah Rasulun Minallah, seorang Rasul dari Allah. Ini merujuk langsung kepada pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan beliau, karakter beliau yang mulia, kejujurannya, dan seluruh perjuangan misinya adalah bukti hidup akan kebenaran yang beliau bawa. Kita bisa mempelajari sirah atau sejarah hidupnya dan melihat sendiri bagaimana seorang manusia bisa menjadi teladan terbaik sepanjang masa. Beliau adalah bukti yang berjalan di muka bumi. Lalu, bagian yang kedua adalah apa yang dibacakan oleh Rasul tersebut, yaitu Yatlu Syuhufan Mutharah. Lembaran yang disucikan, ini tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Qur'anul Karim. Perhatikan kata Mutharah, yang berarti suci. Ini bukan sekadar suci secara fisik, tapi suci dari segala bentuk kebatilan, keraguan, kesalahan, dan kesyirikan. Isinya murni firman Allah, terjaga keasliannya, dan menjadi petunjuk yang lurus bagi umat manusia. Al-Quran adalah bukti yang bisa kita baca, kita tadaburi, dan kita dengarkan. Jadi, ketika Allah Azza wa Jalla menurunkan bukti yang nyata, Dia tidak mengirimkan argumen kosong. Dia mengirimkan kombinasi sempurna antara sosok teladan yang hidup, yaitu Nabi Muhammad, dan pedoman hidup yang abadi, yaitu Al-Quran. Keduanya saling melengkapi. Kita melihat keagungan Al-Quran tercermin dalam akhlak Nabi, dan kita memahami ajaran Nabi melalui petunjuk Al-Quran. Bukti ini begitu nyata, begitu personal, dan begitu lengkap. Inilah rahmat terbesar dari Allah. Sebuah bukti yang tidak hanya meyakinkan akal, tetapi juga menenangkan hati. Pernahkah kita berpikir, apa sih puncak tertinggi dari semua ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang-orang beriman? Seringkali, bayangan kita langsung tertuju pada surga yang indah, dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, seperti yang digambarkan dalam banyak ayat Al-Quran. Surga ADN, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, tempat yang kekal dan penuh kebahagiaan. Membayangkannya saja sudah membuat hati kita tenang, bukan? Tapi, tahukah,
ternyata ada ganjaran yang jauh lebih tinggi dan lebih mulia dari sekadar surga itu sendiri. Dalam surat Al-Bayyinah, khususnya di ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka sebuah rahasia tentang puncak pencapaian spiritual tertinggi. Setelah menyebutkan balasan surga, Allah melanjutkan dengan sebuah kalimat yang luar biasa dahsyat. Kalimat itu adalah radhiyallahu anhum wa radu anhu, yang artinya Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Coba kita renungkan sejenak. Ini bukan lagi soal menerima nikmat, tapi tentang sebuah hubungan timbal balik yang penuh cinta antara kita, seorang hamba dengan Sang Pencipta, Allah Azza wa Jalla. Bayangkan betapa indahnya perasaan itu ketika Allah, Sang Penguasa alam semesta, menyatakan karunia langsung kepada kita. Segala lelah, segala pengorbanan, segala perjuangan di dunia seolah langsung terbayar lunas, bahkan jauh lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Dan bukan hanya itu, hati kita pun dipenuhi dengan rasa ridha yang total kepada Allah. Tidak ada lagi keluh kesah, tidak ada lagi rasa kurang. Yang ada hanyalah kepuasan dan kebahagiaan sejati, karena telah merasakan cinta dan keridaan darinya. Inilah puncak dari segala kenikmatan, sebuah kebahagiaan spiritual yang tidak bisa ditandingi oleh apapun. Lalu, pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita meraih derajat yang begitu mulia ini? Kuncinya ada di akhir ayat tersebut. Allah berfirman, yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Kata takut di sini, dalam bahasa Arab disebut khasyah. Ini bukan rasa takut seperti kita takut pada hantu atau kegelapan. Khasyah adalah rasa takut yang lahir dari pengagungan, dari rasa cinta yang mendalam, dan dari kesadaran penuh akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut yang membuat kita bergetar saat mengingatnya, takut untuk melanggar perinonia, bukan karena ancaman siksa, tapi karena kita tidak ingin mengecewakan Zat yang begitu kita cintai dan agungkan. Rasa takut inilah yang menjadi bahan bakar untuk kita terus berbuat baik, menjauhi larangan, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya. Rasa takut yang didasari cinta inilah yang akan membuka jalan menuju puncak tertinggi, yaitu keridaan abadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk hamba-hambanya yang memiliki rasa khasyah di dalam hati, dan kelak meraih ganjaran tertinggi berupa keridaan timbal balik dengannya. Pernahkah kita bertanya, apa sih status kita yang paling hakiki di mata Sang Pencipta? Ternyata jawabannya ada dalam surah Al-Bayyinah. Dan surah ini enggak main-main, enggak ada area abu-abu. Jawabannya sangat tegas dan jelas. Menurut surah Al-Bayyinah, manusia itu terbagi menjadi dua kutub yang sangat berlawanan. Status ini bukan ditentukan oleh suku, jabatan, atau kekayaan kita, tapi murni berdasarkan respons kita terhadap kebenaran yang datang dari Allah. Kelompok pertama disebut sebagai Syaru al-Bariyah, atau sejahat-jahatnya makhluk. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang dari kalangan ahli kitab dan kaum musyrik yang menolak kebenaran setelah bukti yang nyata datang kepada mereka. Mereka memilih untuk tetap dalam kekafiran. Balasan bagi mereka, nauzubillah, adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Ini adalah status terendah yang bisa dicapai seorang manusia. Lalu, siapa lawannya? Mereka adalah khairu al-bariyah, sabak bennya, makhluk. Merekalah orang-orang yang beriman dan tidak hanya berhenti di lisan, tapi membuktikan imannya dengan mengerjakan amal saleh. Iman dan amal saleh ini adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Apa balasan untuk mereka? Surga Aden
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Tapi ada yang lebih tinggi dari surga, yaitu keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Bayangkan, Sang Pencipta alam semesta ridho dengan kita. Sungguh, ini adalah puncak kenikmatan yang tiada tara. Pemisahan yang tegas ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Nilai kita di hadapan Allah tidak diukur dari standar duniawi, bukan nasab, bukan status sosial, bukan kecerdasan, tapi murni dari pilihan fundamental kita, menerima kebenaran dan mengamalkannya atau menolaknya. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan ini. Apakah kita akan memilih jalan ketaatan dan menjadi khairu al-bariyah, atau sebaliknya, pilihan ada di tangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua untuk selalu memilih jalan kebaikan, menjadi sabak baik makhluk di sisinya, dan meraih keridaannya. Surah Al-Bayyinah, sesuai namanya, adalah bukti yang jelas, sebuah pemisah yang tegas antara yang benar dan yang salah, antara iman dan kekafiran. Surah ini mengajarkan kita sebuah pelajaran penting. Seringkali, penolakan terhadap kebenaran itu bukan karena buktinya kurang, tapi karena ada penyakit dalam hati, seperti kedengkian atau kesombongan. Padahal, inti ajaran agama itu sebenarnya sangat sederhana dan universal, yaitu menyembah Allah dengan tulus, mendirikan salat, dan menunaikan zakat. Dan balasan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh itu sungguh luar biasa, melampaui sekadar kenikmatan duniawi. Puncaknya adalah keridaan dari Allah, sebuah kebahagiaan spiritual yang abadi. Pada akhirnya, surah ini seperti meletakkan cermin di hadapan kita masing-masing. Setelah bukti yang begitu jelas datang, ia seolah bertanya, apa penghalang terbesar dalam diri kita untuk menerima kebenaran itu? Pilihan ada di tangan kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.